وعلى المنبر يا قائما بالصعيد الحكيم المنبر وعلى المنبر من عندنا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi wahdah, nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah selalu berikan kepada kita. Saya selalu mengatakan, meskipun setiap kita punya problem dan punya permasalahan, baik itu secara individu, pribadi, keluarga, bahkan dalam kehidupan masyarakat, kita harus jujur, nikmat Allah jauh lebih banyak yang kita rasakan ketimbang masalah yang kita hadapi. Nikmat Allah jauh lebih banyak ketimbang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi masalah-masalah itu muncul ke dalam kehidupan kita karena kita kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita kurang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia terbaik yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dia adalah manusia pertama yang akan diperintah oleh Allah untuk membuka pintu surga. Beliau adalah satu-satunya nabi dan rasul yang mendapat mandat dari Allah untuk memberikan syafaatul uzma kepada umat manusia. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya masuk surga di belakang beliau dan semua kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada orang-orang yang beriman kepadanya di mana saja berada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap kali kita melakukan sholat Idul Adha atau merayakan Lebaran Haji, kita selalu diingatkan dengan sejarah yang sangat monumental. Satu keluarga yang utuh pengorbanannya, satu keluarga yang lebih mencintai Allah daripada dunia dan seluruh isinya, bahkan keluarganya, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan beberapa tahapan pengorbanannya menjadikan atau dijadikan sebagai bagian dari rukun Islam yang kelima bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Kita tahu adalah Nabi Ibrahim juga disebut bapak manusia. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah keturunannya banyak yang jadi nabi. Mohon maaf, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, karena lahir dari Ibrahim dari ibunda Hajar, yaitu Ismail alaihi salam, yang telah ditunggunya selama 125 tahun. Kemudian dari Nabi Ismail ini melahirkan nabi-nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang lahir dari ibunda Sarah, yaitu Ishak alaihi salam, juga keturunannya banyak yang jadi nabi. Karena itu Nabi Ibrahim adalah menjadikan
bapak para nabi. Dan dalam sholawat yang sering kita baca, dalam sholat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapa kita sebut dalam sholat kita Nabi Ibrahim? Karena Nabi Muhammad adalah merupakan anak cucu keturunan dari Nabi Allah Ibrahim. Bahkan tahapan kehidupan sejarah yang terjadi pada Nabi Ibrahim dijadikan sebagai bagian dari rukun Islam yang kelima, yang sekarang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Nabi Ibrahim dan keluarganya lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang lainnya, termasuk daripada anaknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan seluruh keluarganya sungguh luar biasa. Kita tahu Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak harus menunggu 125 tahun. Tapi begitu anaknya lahir, apa yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim diminta untuk hijrah dan pergi ke Masjidil Aqsa Palestina, yang merupakan Masjidil Aqsa itu kiblat yang kedua bagi umat Islam. Umat Islam pernah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian dipindah lagi oleh Allah ke Masjidil Haram menghadapnya. Maka Masjidil Aqsa itu disebut dengan kiblat yang kedua. Tempat mi'raj, tempat Isra'nya Nabi Muhammad minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ibunda Hajar dan Ismail yang baru lahir, yang sudah ditunggunya selama 125 tahun, begitu lahir langsung ditinggal. Bayangkan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah dan mengutamakan perintah Allah dari yang lainnya. Oke, Nabi Ibrahimnya adalah sebagai nabi karena dapat wahyu dari Allah. Yang luar biasa hebatnya adalah Ibunda Hajar sebagai istrinya yang tidak dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu selesai lahiran, lahirnya bukan di bidan, lahirnya bukan di dokter, lahirnya bukan di rumah sakit. Seperti sekarang ibu-ibu lahir penuh dengan AC, ada yang merawat, ada bidannya, ada dokternya. Dia tidak ada dokter, tidak ada bidan. Yang menerima kelahirannya hanya Nabi Ibrahim. Begitu lahir, langsung ditinggal. Makanya begitu Nabi Ibrahim berangkat, Ibunda Hajar memanggil. Mau nanya nggak enak. Dia cuma manggil Ibrahim. Nabi Ibrahim cuma bisa nengok sambil menetes air matanya. Jalan lagi. Itu artinya sebagai manusia dia berat. Laki-laki gila, suami yang tidak punya otak, yang begitu istrinya lahir, tidak ada bidan, tidak ada rumah sakit, tidak ada obat, tidak ada makan, lalu dia ditinggal. Kan begitu logikanya. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberatan yang ada pada diri Nabi Ibrahim itu tidak menghalanginya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim yakin kalau itu perintah Allah, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan keluarganya. Jalan lagi satu langkah, Ibunda Hajar panggil lagi Ibrahim. Enggak nyerocos, mau kemana? Anak istri baru lahiran, kamu mau pergi kemana? Enggak bertanggung jawab begitu. Cuma panggil Ibrahim. Tengok lagi sambil menetes air mata, jalan lagi. Nabi Ibrahim dipanggil lagi. Begitu 3 kali dipanggil Nabi Ibrahim oleh Ibunda Hajar dan tetap berjalan. Ibunda Hajar merubah pertanyaannya. Ya Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim tidak kuasa menjawab kecuali hanya sekedar mengangguk, saking beratnya meninggalkan anak dan istrinya yang baru lahir. Begitu ngangguk Nabi Ibrahim, apa jawaban istri yang hebat? Istri yang salehah, istri yang kokoh imannya, istri yang matang pendidikan dan tarbiyahnya. Idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu keyakinan seorang wanita yang tangguh, seorang wanita yang kokoh.
Coba bayangkan kalau ada suami yang istrinya baru lahir lalu pergi, kira-kira apa yang keluar dari mulut istrinya? Kalau sekarang ini terjadi, sumpah serapah seluruh kebun binatang keluar. Tapi Ibunda Hajar mengatakan dengan penuh keyakinan, idan lan yudayyi'an Allah. Dia berikan air susunya kepada Ismail. Karena dia tidak meminum, lambat laun air susunya habis. Ketika air susunya habis, Ismail menangis, meronta kehausan, kelaparan. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar? Tidak meratapi apa yang telah ditetapkan Allah. Dia mencari air dari Bukit Safa, lari ke Bukit Marwa. Kelihatannya di Bukit Marwa ada air, dia kejar. Rupanya kena terik matahari, hanya fata morgana. Sampai ke Bukit Marwa, dia lihat lagi, berbalik badan ke Bukit Marwa, Sofa, seakan-akan ada air, dia kejar lagi. Sampai 7 kali. Nah, inilah yang diabadikan sebagai salah satu rukun haji, yaitu namanya sa'i. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa itu kurang lebih 700 meter. Sekarang saja yang sudah pakai AC, kanan kiri pernah penuh dengan minuman air zam-zam, lantainya sudah keramik dan marmer, capeknya luar biasa, kaki panas. Bayangkan zaman dulu yang tidak ada AC, tidak ada air, terik matahari tidak ada yang menghalanginya. Karena itu dibadikan oleh Allah. Ini artinya apa? Allah ingin mengajarkan kepada kita umat manusia, kita juga harus berikhtiar dalam hidup ini. Kita juga harus berusaha keras. Setelah berusaha keras, rontakan dan hentakan kaki Nabi Ismail akhirnya mengeluarkan air yang disebut dengan air zam-zam. Sampai sekarang belum pernah habis sejak zaman itu keluar dan distribusi kepada seluruh negara-negara dunia Islam. Orang yang berangkat haji, berangkat umroh, yang haji saja 3.500.000 orang setiap tahun, apalagi yang umroh setiap bulan itu juga puluhan juta. Dia bawa zam-zam ke tanah airnya dan dia minum di tempat itu pun tidak pernah habis-habis. Ini sebagai bukti bahwa mukjizat Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, dan atas keyakinan Ibunda Hajar, Allah tidak akan sia-siakan. Setelah pergi Nabi Ibrahim, datang yang kedua, Nabi Ismail sedang lucu-lucunya. Usianya kurang lebih 10 atau 12 tahun. Bayangkan. Setelah dia kembali kedua, karena setelah Nabi Ibrahim pergi, kembali menemui Ibunda Hajar dan Ismail itu cuma 4 kali. Sampai dia meninggal. Datang yang kedua, bukan bawa motor atau mainan. Kalau anak sekarang ngasih PlayStation, mobil-mobilan. Apa yang dibawa Nabi Ibrahim tidak ada secara materi. Bahkan begitu nginep semalam, paginya Nabi Ibrahim bilang, "Inni ra'aitu fil manami anni adbahuka." Nah, semalam bapak mimpi disuruh sembelih kamu. Ini bapak dari kecil ninggalin, datang-datang bukan bawa oleh-oleh mainan, malah mau motong anaknya. Ini bapak gila betul kalau menurut logika manusia. Ibunya yang membesarkan tidak langsung nyanyap, enak aja lo, dasar laki goblok, laki bego, gua yang besarin capek-capek, sekarang lo mau potong anak gua, enak aja. Nah begitu. Istri yang saleha yang telah sukses mendidik Nabi Ismail, yang waktu itu belum jadi nabi. Bahkan Nabi Ismail yang belum dewasa, tapi matang dididik oleh ibunya yang imannya kokoh. Bagaimana dia senantiasa hormat dan sopan kepada ayahnya, apapun yang terjadi. Meskipun menurut teori manusia, ayah tidak bertanggung jawab, tapi dididik. Apa jawaban seorang anak yang saleh? If'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak, kalau itu perintah Allah, lakukan, saya akan sabar menghadapinya. Subhanallah. Bukan dikamplang, bukan dipukulin, mau dipotong. Dia bilang lakukan kalau itu perintah Allah. Ini sebagai bukti Allah, Nabi Ibrahim dan keluarganya lebih mencintai Allah daripada anaknya sendiri. Orang kalau bunuh diri itu bisa, tapi kalau suruh bunuh anaknya, ini pengorbanan paling berat, Pak.
Orang tua banyak yang bilang, biarkan saya mati dan sengsara, yang penting anak saya tidak susah. Kan begitu. Kalau dia suruh mati orang tua itu gampang, tapi kalau dia suruh membunuh anaknya dengan tangannya sendiri, dipegangnya leher anaknya, ditaruh di pahanya, mau digorok anaknya, datang setan. Dasar ente gak mikir Ibrahim, 125 tahun plus 12 tahun ente tunggu anak lagi lucu-lucunya, ente mau potong. Kata Nabi Ibrahim, bener juga ini. Nggak jadi dia memotong. Tapi dia mikir lagi, waduh ini setan pasti menggoda. Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lempar besoknya. Sampai datang 3 kali itu setan menggoda Nabi Ibrahim. Dan ini diabadikan menjadi tempat lontar. Bapak-bapak haji dan yang sudah umroh tahu ada lontar jumroh ula, wusta, dan akobah. Itu pengabadian dari bagaimana Allah, bagaimana Ibrahim mengusir setan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang menjadi salah satu wajib haji, melontar jumroh. Akhirnya setelah 3 kali dipotong. Tapi begitu dipotong, Allah gantikan Ismail bidabhin azim, dengan seekor kambing. Ismailnya sedang tersenyum diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Semua itu hanya ujian dari Allah untuk menguji ketaatan seorang hamba, untuk menguji ibadah dan ketundukan seorang hamba kepada Allah. Mampukah dia mengorbankan apa yang paling dicintainya oleh Allah, oleh dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata begitu sudah teruji bahwa dia lebih mencintai Allah, Allah pun tidak akan membinasakan orang itu. Lihat Nabi yang pernah diuji oleh Allah, Nabi Ayub, dengan sakit yang menjijikan, diasingkan oleh manusia dan seterusnya. Semua tidak ada sumber kehidupannya. Setelah itu istrinya pun harus menjual rambutnya, ditukar dengan 2 bogem roti untuk makan. Tidak ada jalan keluar lagi karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu istrinya pergi, balik, sudah jalannya habis buntu. Suaminya sudah tersenyum gagah, mudah lagi. Dia kaget cari suaminya kemana ini. Sebelumnya kering kerontang, bahkan bau busuk dalam beberapa riwayat, bahkan dikumuti ulat-ulat dalam beberapa riwayat. Tapi saking sabarnya, habis mandi ulatnya katanya ditaruh lagi. Saking sabarnya, waktu istrinya bilang, Ayub, sudah lama kita menderita. Engkau kan Nabi, mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Ayub? Istriku sayang, berapa lama kita sengsara seperti ini? Dia bilang sudah 17 tahun. Sakitnya itu 17 tahun, bayangin. Kita jangankan 17 tahun, 7 bulan aja udah yang di rumah nggak ada tuh. Istri udah pada kabur kemana tahu. 17 tahun. Lalu Nabi Ayub nanya lagi, berapa lama kita senang? Kata istrinya 60 tahun. Apa jawab Nabi Ayub? Malu saya minta sama Allah, belum sebanding sengsara ini dengan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begitu balik istrinya, Nabi Ayub sudah gagah lagi. Karena tidak ada jalan lain, Allah langsung kasih jalan keluar. Allah perintahkan untuk menginjak kakinya 3 kali, keluar air, mandi, sembuh semuanya. Ini kalau orang taat kepada Allah pada batas tertentu, Allah akan tunjukkan mukjizat dan kekuasaannya. Allah tidak akan mungkin menyengsarakan hambanya yang selalu cinta kepadanya. Allah tidak akan mungkin membuat hambanya menderita. Karena penderitaan dunia ini, karena cinta kepada Allah, tidak terasa sebagai sebuah penderitaan. Karena imannya yang kuat menjadi sebuah kenikmatan berubah. Bagaimana tidak nikmatnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena itu sembelihan itulah yang diabadikan dalam syariat Nabi Muhammad, menjadi kurban yang setiap datang bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13 kita yang punya rezeki diwajibkan untuk berkorban. Diwajibkan yang punya rezeki, karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang punya rezeki, kelapangan rezeki di tanggal 10, 11, 12, 13 kemudian tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan ikut sholat bersama kami, kata Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran surat yang paling pendek, Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah berikan engkau nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, dengan nikmat dan karunia Allah itu kalian harus bersyukur.
Bagaimana bersyukurnya? Fasholli li rabbika, banyak sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan sembelihlah hewan korban pada setiap Dzulhijjah 10, 11 atau 12 atau 13. Inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam agama Islam, diabadikan dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam sunnah Rasulullah, merupakan bagian dari tahapan kehidupan Nabi Ibrahim, agar kita sebagai bagian dari cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, pengikut umat Nabi Muhammad SAW, bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang mungkin tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dan kita belum pernah temukan ada anak yang dipotong oleh bapaknya atas perintah Allah. Yang ada karena beban kehidupan yang sulit, dia bunuh anaknya dan seterusnya. Tapi itu bukan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan untuk bisa meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan dan dalam beribadah kepada Allah, dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala harus lebih besar dari diri kita, dari istri dan suami kita, dari anak-anak kita. Allah harus lebih besar dari segalanya, bahkan lebih besar dari cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita di hari yang suci, di tempat yang suci ini. Kita memunajat kepada Allah, kita munajat kepada Allah yang Maha Suci. Mudah-mudahan munajat kita dikabulkan oleh Allah. Kita awali munajat kita dengan sama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah secara jujur dan tulus atas kelemahan dan kehilafan kita sebagai hamba Allah yang lemah, sebagai hamba Allah yang dhaif. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih taubatan nasuha. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, kami persembahkan kepadamu seluruh bentuk pujian yang layak dengan kebesaran dan keagunganmu atas seluruh nikmat dan karunia yang telah kau berikan kepada kami. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi ya Allah, hanya kepadamu kami memohon. Terimalah pengabdian kami, kabulkanlah permohonan-permohonan kami. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbing kami dalam hidup ini dengan hidayahmu, agar kami senantiasa ingat, dekat dan zikir kepadamu, agar kami senantiasa menghargai dan mensyukuri nikmat-nikmatmu sekecil apapun nikmatmu itu, agar kami bisa mengabdi kepadamu dengan baik dan benar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara wa li jaddatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang kami tidak sengaja. Sungguh banyak dosa dan zalim kami terhadap diri kami, tapi kami yakin ampunanmu sangat luas ya Rabb. Rahmatmu tidak terbatas ya Rabb. Limpahkan rahmatmu kepada kami, cucurkan ampunanmu kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan ibu bapa kami, orang tua kami yang begitu besar jasanya kepada kami. Tanpa mereka kami tidak bisa hadir ke dunia ini, tanpa mereka kami tidak bisa seperti sekarang ini. Ampuni mereka ya Rabb, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah mendahului kami. Sungguh kami ingin berbuat baik kepada mereka, namun di antara kami ada yang belum mampu berbuat baik kepada mereka. Engkau telah lebih dulu panggil mereka kepadamu. Jika engkau pisahkan kami dengan mereka di dunia ini, kami mohon pertemukan kami kembali dengan mereka di surgamu bersama Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, kami hanya bisa berdoa dari kejauhan, kami hanya bisa berdoa dari makam-makam mereka. Terimalah doa kami dari tempat yang kami lakukan
Kabulkan doa kami untuk mereka ya Allah. Lapangkan kuburan mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Tempatkan mereka di taman surgamu ya Allah. Kelak masukkan surga kepada mereka ya Allah bersama Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa kakek nenek kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang tua yang telah mendahului kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Allahumma alif baina qulubina wa wahid sufufana. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami. Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Tanamkan kasih sayangmu dalam hati-hati kami, agar kami bisa membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agar kami bisa mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa bermasyarakat dan bekerja dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa membangun bangsa dan negara ini dengan penuh kasih sayang. Ya Allah yang maha bersih, bersihkan hati kami dari sifat sombong, dari sifat ujub, dari sifat takabur, dari sifat dengki, dari sifat hasud, dari sifat yang tercela lainnya ya Allah, yang akan menghancurkan kami di dunia ini, yang akan menghabiskan pahala kami di dunia ini dan menghinakan kami di akhirat kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak cucu kami anak cucu yang saleh dan salehah. Jadikan kami semuanya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, menggenggam hati manusia jika ada di antara kami memiliki anak yang menyimpang dari jalanmu. Engkau menggenggam hati manusia, kembalikan mereka ke jalanmu ya Allah. Sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkan dan teguhkanlah hati kami beriman kepadamu ya Allah. Jika engkau kumpulkan kami di dunia ini dengan anak cucu kami dengan penuh kebahagiaan, kami mohon kumpulkan kami kembali dengan mereka di surgamu dengan penuh kebahagiaan pula ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami seperti Nabiullah Ismail yang kokoh imannya kepadamu. Berkahi kehidupan mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Berkahi kehidupan anak-anak kami dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang cukup, dengan rezeki yang melimpah dan penuh berkah ya Rabb. Lindungi mereka dari hal-hal yang menghancurkan dan menghinakan mereka dunia akhirat ya Rabb. Bahagiakan hidup mereka dunia dan akhirat ya Rabb. Jadikan kami sebagai bapa seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan para istri-istri kami seperti Ibunda Hajar ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami iman yang kokoh kepadamu. Tanamkan dalam hati-hati kami rasa cinta kepadamu lebih dari segalanya ya Allah. Tanamkan ke dalam hati kami untuk terus meneladani Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak para ulama salafus saleh ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, sejahterakan kami dalam hidup di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, bahagiakan kami dalam hidup di akhirat kelak. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke surgamu bersama orang-orang yang saleh ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah pengabdian kami yang sedikit ini. Bimbing kami untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi dalam hidup ini. Engkau maha mendengar, dengarlah munajat kami ya Rabb. Engkau maha melihat, lihatlah kebutuhan dan keinginan kami ya Rabb. Engkau pengabul doa, kabulkanlah doa kami di hari yang suci ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.